Do you wanna know? Well, I've been thinking about you. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk melanjutkan konten yang sebelumnya, yaitu tentang rangkuman untuk persiapan ujian sekolah SD. Rangkuman materi kelas 4, 5, dan 6 mata pelajaran PPKN untuk persiapan ujian sekolah atau USP SD kelas 6 tahun pelajaran 2020-2021. Makna simbol-simbol sila Pancasila. Untuk sila yang pertama yaitu berlambang atau bersimbol bintang, yaitu bintang tunggal tersebut melambangkan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bintang tunggal dianggap sebagai cahaya, seperti cahaya kerohanian yang dipancarkan oleh Tuhan kepada setiap manusia. Di bagian bintang terdapat latar berwarna hitam, melambangkan warna alam asli yang dimiliki Tuhan. Untuk lambang yang kedua, yaitu rantai. Rantai tersebut memiliki mata rantai yang berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling berkaitan. Mata rantai segi empat melambangkan laki-laki, sedangkan lingkaran melambangkan perempuan. Mata rantai yang saling berkaitan tersebut bermakna setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, membutuhkan satu sama lain, bersatu menjadi kuat seperti rantai. Yang ketiga adalah lambang pohon beringin. Lambang pohon beringin digunakan karena pohon yang besar dan banyak digunakan orang sebagai tempat berteduh di bawahnya. Sebagai negara kesatuan Republik Indonesia, semua rakyat Indonesia dapat berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Untuk simbol yang keempat yaitu banteng, kepala banteng. Kepala banteng memiliki filosofi sebagai hewan sosial yang suka berkumpul. Musyawarah dalam Pancasila adalah orang-orang yang berdiskusi untuk melahirkan suatu keputusan. Untuk simbol yang kelima yaitu padi dan kapas. Padi dan kapas mewakili sila kelima karena melambangkan kebutuhan dasar setiap manusia, yaitu pangan dan sandang atau pakaian. Lanjut, hak dan kewajiban anak di rumah. Setiap anak berhak untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang. Anak berhak mendapatkan perhatian. Anak berhak untuk diterima sebagai individu yang berbeda, mendapatkan perlindungan dari orang tua, mendapatkan perlindungan dan keamanan. Anak berhak mendapatkan bimbingan belajar. Anak wajib untuk berbakti kepada orang tua. Ini adalah selanjutnya kewajibannya ya. Anak wajib untuk berbakti kepada orang tua. Lalu anak wajib membantu orang tua. Anak wajib belajar di rumah. Dan anak wajib menjaga nama baik keluarga. Kesenian daerah dan asal daerahnya. Yang pertama yaitu tari sedati, itu berasal dari Nanggro Aceh Darussalam. Tari saman, Nanggro Aceh Darussalam. Tari legong dari Bali. Tari kecak dari Bali. Tari andun dari Bengkulu. Tari sekapur sirih dari Jambi. Tari yapong dari Jakarta. Tari merak Jawa Barat. Tari reok Ponorogo dari Jawa Timur. Hak warga negara Indonesia. 1. Berhak mendapatkan pekerjaan serta penghidupan yang layak. 2. Berhak untuk hidup serta mempertahankan kehidupannya. 3. Berhak untuk berlangsungan hidup tumbuh saat berkembang. 4. Berhak untuk mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan, serta teknologi dan memenuhi kebutuhan hidup demi meningkatkan kualitas hidup. Yang kelima, berhak untuk memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, serta negara Indonesia. Dan yang keenam, berhak untuk mendapatkan pengakuan, perlindungan, serta kepastian hukum. Kewajiban warga negara Indonesia. Yang 1, wajib menjunjung hukum serta pemerintahan.
Yang kedua, wajib ikut dan turut serta dalam usaha pertahanan serta keamanan negara. Yang ketiga, wajib menghormati hak asasi manusia atau HAM sesama manusia. Yang keempat, wajib ikut dan turut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang kelima, wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Selanjutnya yaitu suku tiap provinsi di Indonesia. Sumatera Utara ada suku Karo, Batak Simalungun, Batak Fakfak, Batak Angkola, Batak Toba, Melayu, Nias, Batak Mandailing, dan Maya-Maya. Sumatera Barat ada suku Minangkabau, Melayu dan Mentawai, Tanjung Kato, Penyali, Caniago, Sikumbang, dan Gusci. Sulawesi Selatan ada suku Mandar, Bugis, Toraja, Sakdan, Bugis, dan Makassar. Untuk Papua ada suku Sentani, Dani, Amongme, Nimboran, Jagai, Asmat, dan Tobati. Hak siswa di sekolah. Yang pertama yaitu mendapatkan suasana belajar dengan tenang, mendapatkan bimbingan dari tenaga pendidikan. Yang ketiga, dapat menggunakan fasilitas sekolah. Yang keempat, berhak mengikuti pembelajaran. Yang kelima, mendapatkan bantuan beasiswa bagi yang membutuhkan. Kemudian kewajiban siswa di sekolah. Yang pertama, wajib menghormati guru dan tenaga non-kependidikan. Yang kedua, menjaga nama baik sekolah. Yang ketiga, menjaga lingkungan sekolah tetap kondusif. Yang keempat, saling tolong-menolong dengan warga sekolah. Yang kelima, melaksanakan tugas piket yang telah ditentukan. Dan keenam, membantu menjaga kebersihan lingkungan sekolah dengan tidak membuang sampah. Yang ketujuh, mengikuti aturan tata tertib yang berlaku. Nah, akibat jika tidak menjalankan kewajiban sebagai warga sekolah. 1. Kegiatan belajar mengajar tidak nyaman. Kebersihan kelas dan sekolah berkurang. Dan siswa datang semaunya sendiri sehingga mengganggu pembelajaran. Dampak positif negatif globalisasi. Dampak positifnya yaitu yang pertama, perubahan tata nilai dan sikap. Yang kedua, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, mudah mencari informasi. Yang keempat, kualitas atau tingkat kehidupan menjadi lebih baik. Dampak negatif. Yang pertama yaitu lunturnya nilai budaya asli. Yang kedua, perubahan gaya hidup. Berkembang sikap materialistis. Yang keempat, mengurangi interaksi sosial. Kelima, menimbulkan kecanduan game. Makanan khas dan asal daerahnya. Yang pertama itu rendang dari Sumatera Barat. Yang kedua, empek-empek dari Sumatera Selatan atau Palembang. Gudeg dari Yogyakarta. Lumpia dari Semarang. Kerak telur dari Jakarta. Rujak cingur dari Jawa Timur. Alat musik dan daerah asalnya. Yang pertama yaitu saluang dari Sumatera Barat. Yang kedua, gambus dari Riau dan Jambi. Yang ketiga, angklung dari Jawa Barat. Keempat, sasando dari Nusa Tenggara Timur. Kelima, kolintang dari Sulawesi Selatan. Keenam, gamelan dari Jawa Tengah. Suku, bangsa, dan asalnya. Yang pertama, suku Baduy dari Jawa Barat. Suku Sunda dari Jawa Barat. Suku Betawi dari daerah khusus ibu kota Jakarta. Yang keempat, suku Tengger dari Jawa Timur. Yang kelima, suku Dayak dari Kalimantan. Hak-hak warga negara Indonesia diatur dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, pasal 27 ayat 1 yaitu menetapkan hak warga negara yang sama dalam hukum dan pemerintah serta kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 2 menetapkan hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 27 ayat 3 dalam perubahan UUD 1945 menetapkan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara.
Pasal 28 menetapkan hak warga negara untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Selanjutnya, pasal 29 ayat 2 menyebutkan adanya hak kemerdekaan warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya. Pasal 30 ayat 1 dalam perubahan kedua UUD 1945 menyebutkan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 31 ayat 1 bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran atau pendidikan. Ya, cukup sekian untuk rangkuman dari kelas 4 sampai kelas 6 untuk persiapan ujian. Jadi ini bersifat sesuai kisi-kisi di sekolahan masing-masing, tidak mutlak untuk keluar saat ujian. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran.